ya, senang banget, nggak nyangka banget bakal jadi juara. Taunya kan dari SMP-nya aja Temanggung, Deso, kenapa bisa jadi juara di UGM sini, fakultas nomor 1 di Indonesia. Bisa gimana sih ceritanya persiapannya? Persiapannya sih, pertamanya sih hanya baca-baca buku LKS kelas 7, karena yang pokok kebumian tuh hanya kelas 7, tapi nggak terlalu belajar hanya kelas 7. Nah, karena berwawasan lingkungan baru kelas 8. Bagi Dewan Juri, kemampuan siswa mengolah kalimat dalam presentasi dan keaslian materi menjadi kunci utama penilaian. Menurut Dr. Andes Naka Tiasnara, salah seorang Dewan Juri yang juga menjabat sebagai Ketua MGMP Geografi SMA Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian siswa yang telah mengikuti Olimpiade ini memiliki pengetahuan yang tinggi dibandingkan teman-teman seusianya. Hal itu telah mereka tunjukkan saat menjawab semua pertanyaan dari Dewan Juri. Karena tingkat kesulitan soal sebenarnya tinggi untuk anak SMP, tetapi ternyata anak-anak bisa menjawab dengan sempurna. Berbeda dengan tingkat SMP, Olimpiade Geografi Nasional tingkat SMA diikuti oleh 82 tim siswa SMA dari seluruh Indonesia dan 1 tim dari Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur. Mereka juga harus mengikuti ujian tulis dan presentasi serta beradu argumen dengan Dewan Juri. Berbagai ide-ide segar muncul dari generasi muda ini. Retorika dan wawasan mereka terhadap masalah bangsa terkait sumber daya, lingkungan, bencana, wilayah dan ruang, serta kehidupan manusia, hewan dan tumbuhannya sangat mereka kuasai. Untuk pemukiman nelayan tersebut. Yang ketiga, yaitu pada bagian atas water brick wall ini akan ditanami hutan mangrove yang notabene akan menyumbang oksigen pada dunia yang kita tahu semua dunia ini dilanda krisis oksigen. La Nina terjadi bila keadaan di laut Amerika mengalami peningkatan suhu dan angin yang membawa uap air menuju ke Indonesia menjadi lebih cepat dan lebih banyak uap air yang dibawa, sehingga terjadi banjir di Indonesia karena terjadi badai dan turun hujan lebat yang setiap hari hampir terjadi. Memicu aktifnya gunung-gunung berapi yang berada di dalam bumi. Yang seperti yang saya pernah dengar, bahwa lumpur di Sidoarjo itu adalah akibat dari letusan gunung berapi yang dulunya itu ada di permukaan bumi, namun sekarang sudah berada di dalam bumi. Salah satu fenomena global yang dianggap mulai meresahkan masyarakat akhir-akhir ini ialah Wiji Prasetyo Adi dan Ahmad Kamal Mubarak, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kebumen ini berhasil mengejutkan para peserta lain. Dewan Juri memilih mereka sebagai juara Olimpiade Geografi Nasional tingkat SMA 2011. Retorika serta keaslian materi dan ide segar tentang dampak badai El Nino dan La Nina di Indonesia mengantarkan mereka menjadi sang juara. Ya, yang pasti bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat kesempatan itu, kesempatan yang kesempatan luar biasa yang mungkin nggak bisa datang 2 kali. Payung Indonesia dan persiapan dini untuk meminimalisir dampak El Nino dan La Nina di Indonesia adalah judul makalah yang mereka presentasikan di hadapan penonton dan Dewan Juri. Menurut Wiji dan Ahmad, ide pembuatan makalah ini asli hasil pemikiran mereka sendiri. Guru pembimbing hanya sebagai pemberi masukan. Hal itu terlihat dari penguasaan materi mereka. Persiapan maksimal dan ketenangan menjadi kunci keberhasilan. kami melihat di sini El Nino dan La Nina merupakan salah satu fenomena global yang mempunyai periodik yang
cukup sering di Indonesia melihat kondisi bumi yang sudah mulai tua. Selain siswa, guru pembimbing juga diberikan kesempatan berkompetisi membuat makalah dengan tema kontribusi geografi terhadap upaya mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Studi penyesuaian diri masyarakat di Solo terhadap banjir menjadi salah satu tema makalah terbaik yang dibuat oleh Hendrik Bobi Hirtanto, seorang guru geografi yang bertugas di SMA MTA Surakarta. Menurut Hendrik, bencana banjir akhir-akhir ini sangat sering terjadi di Indonesia. Upaya mitigasi bencana adalah hal yang wajib diketahui setiap warga jika memang sudah sering terjadi. Warga harus diberikan pengetahuan tentang penyesuaian diri yang terbaik. Studi ini dilakukan Hendrik ketika banjir melanda warga yang tinggal di bantaran Sungai Bengawan Solo beberapa tahun yang lalu. Sebetulnya manusia itu sudah mempunyai penyesuaian diri mulai dari zaman dahulu. Ditunjukkan di Pakubuwono 10 sudah membangun tanggul dan sudah melihat potensi bahwa Solo itu seperti mangkuk yang rentan terhadap banjir, sehingga sudah ada rancangan-rancangan untuk penanggulangan dampak biar tidak banyak melanda masyarakat Solo seperti itu. Erupsi Merapi telah menginspirasi setiap generasi untuk lebih mencintai lingkungan dan menghargai upaya mitigasi bencana. Tidak terhitung berapa banyak jumlah korban berjatuhan. Ratusan warga bahkan menolak untuk evakuasi dari tempat tinggal mereka saat erupsi Merapi terjadi. Hal inilah yang mendorong Dwi Mei Lestari untuk membuat makalah berjudul Penyadaran Masyarakat terhadap Dampak di Lingkungan Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana berdasarkan pendekatan geografi. Makalah ini juga menjadi salah satu makalah terbaik yang terpilih di ajang Olimpiade Geografi Nasional tahun 2011. Kenapa saya memilih judul itu? Karena setelah bencana beberapa kali itu masyarakat masih banyak yang mengeluh bagaimana program pemulihannya, yaitu rekonstruksi dan rehabilitasinya. Kemudian saya coba ya mencari sumber yang berkaitan dengan tema yang ada di UGM ini, yaitu pendekatan geografi. Saya mencoba makalah yang saya buat ini bisa dimanfaatkan atau bisa bisa bermanfaat bagi pemangku kepentingan, bisa juga bagi teman-teman guru. Berbagai upaya untuk menyadarkan masyarakat terhadap mitigasi bencana memang harus terus dilakukan. Karena tidak terbantahkan lagi, Indonesia adalah daerah yang rawan bencana. Karena itu masyarakat perlu mencintai lingkungan dan bersahabat dengan alam Indonesia. Mulai saat ini juga. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Indonesia mengalami banyak bencana. Masih sangat segar di ingatan kita
Setelah tsunami Aceh, menyusul gempa tektonik 6,2 skala Richter yang mengguncang Jogja, hingga erupsi Merapi yang terjadi beberapa tahun lalu. Semua bencana itu telah menelan ratusan ribu korban jiwa. Yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana mendapatkan informasi atau gejala bencana itu secepat mungkin, lalu diinformasikan ke masyarakat untuk melakukan evakuasi secepatnya. Inilah terobosan terbesar manusia dari pelajaran dan pengalaman sebuah bencana. Telah banyak kasus bencana alam seperti tsunami dan perubahan iklim ekstrim dapat diminimalisasi. Semua tindakan pencegahan dan antisipasi bencana termasuk dalam manajemen bencana. Dengan manajemen risiko, kita mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk dari bencana tersebut, sehingga ada persiapan mereduksi akibat bencana. Hal inilah yang diperlihatkan oleh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. 40 mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Geografi UGM telah melakukan kuliah kerja lapangan di Banjarnegara pada tahun 2010 lalu. Hasil KKL tersebut menghasilkan early warning system untuk evakuasi bencana tanah longsor. Alat ini mampu memberikan informasi sedini mungkin kepada warga sebelum bencana tanah longsor terjadi. Ini sebenarnya adalah alat yang bernama early warning system, digunakan untuk pendeteksian dini terhadap bencana tanah longsor. Jadi sistemnya di sini karena tanah longsor itu dipengaruhi oleh curah hujan, maka kita memanfaatkan curah hujan sebagai alat untuk menentukan titik jenuh dari tanah itu. Jadi ini kasusnya di Banjarnegara. Di Banjarnegara itu titik jenuh untuk membuat tanah itu longsor itu sekitar 50 mm per jam. Itu adalah hasil eksperimen. Nah, kita akan coba praktekkan kerjaan alat ini. Ini sebagai penangkar hujan. Ini akan saya isi dengan air. Jadi ketika nanti dia sudah mencapai 50 mm per jam, alat ini akan bunyi. Nah, jadi ini ibaratkan ini adalah hujan. Nah, ketika alat bunyi, maka di sini dia akan mengkosongkan sampai air ini benar-benar nol. Nah, fungsinya nol kan dia akan menormalkan air ini sehingga bisa dipakai lagi, bisa ditampung lagi untuk curah hujan lagi. Nah, alat ini akan terus berbunyi, gunanya untuk memberitahu evakuasi warga. Nah, terus kemudian ini timer ini berfungsi. Nah, timer ini berfungsi kita set jam 7 pagi. Jadi setiap jam 7 pagi dia berfungsi untuk mengosongkan ini secara otomatis. Jadi misalnya setiap malam itu ada hujan kurang dari 50 mm, itu nanti dia akan mengkosongkan, mencegah adanya false alarm. Biar benar-benar yang kita butuhkan untuk terjadi longsor itu 50 mm per jam, seperti itu. Jadi ini hanya sebagai prototipe tahap awal, sehingga pada nantinya akan dikembangkan suatu sistem yang lebih bagus. Nantinya ke depannya kita pakai nanti sirennya nanti pakai wireless GSM. Jadi bisa menjangkau. Ini juga bisa diterapkan untuk bencana lahar dingin. Menyadari wilayah Indonesia yang merupakan kawasan sangat rawan bencana. Oleh karena itu, perlu diupayakan langkah-langkah strategis untuk melindungi setiap warga negara dengan langkah-langkah penanggulangan bencana yang dimulai dari sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi. Melalui Olimpiade ini, siswa-siswi Indonesia diharapkan mampu membuat penemuan-penemuan baru yang berdaya guna bagi Indonesia di masa yang akan datang. Menurut saya dengan adanya lomba ketangkasan geografi tingkat SMP ini, bagi saya sangat mendukung sekali, karena juga mendukung pelajaran yang ada di sekolah. Yang selama ini digaungkan atau selama ini yang diunggul-unggulkan kan ilmu IPA, matematika gitu. Dengan adanya acara seperti ini akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi guru terutama dan juga siswa. Ini pengalaman pertama ya, jadi belum tahu kayak gimana, lombanya itu kayak gimana gitu. Mereka rata-rata mengatakan geografi sulit,
sehingga banyak yang tidak suka. Karena itu memilih anak-anak yang suka geografi saya ekstra sulit.